Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 229, benar-benar tidak bisa menang melawannya. Lama setelah Lu Tingqiao pergi, Ningxi masih terpaku di tempat yang sama, jari-jarinya tanpa sadar menyentuh dahinya di mana Lu Tingqiao menciumnya, dahinya masih terasa terbakar oleh sensasi. Meski itu hanya kecupan di kening, meski sebelumnya dia sudah menciumnya diam-diam, tapi tetap saja itu ciuman pertama saat mereka sama-sama dalam keadaan sadar. Pada saat ini, Ningxi akhirnya mengerti. Lu Tingqiao pasti sudah tahu tentang strateginya sejak awal, jadi dia mengubah taktiknya. Kalau dia terus berpura-pura seperti sebelumnya, itu akan baik-baik saja. Tapi kalau dia tidak menyembunyikannya lagi, mengubah gelap menjadi terang, apa yang bisa dia lakukan? Sial, sudah berakhir. Dia benar-benar tidak bisa menang melawannya. Iklan oleh Pub Future. Jika dia didorong ke titik di mana dia harus meletakkan semua kartunya di atas meja, maka hanya ada satu hasil, dan mereka mungkin berpisah dengan cara yang buruk, atau lebih buruk lagi. Saat Ningxi panik, dia tiba-tiba merasakan celananya ditarik. Saat menunduk, dia melihat Little Tracer yang mendongakkan kepala kecilnya untuk menatapnya. Harta karun kecil, Ningxi melihat harta karun kecil memegang lukisan cat air di tangannya, dan berkata dengan heran, apakah kamu sudah selesai menggambarnya? Harta karun kecil mengangguk malu-malu, lalu menatapnya penuh harap. Rencana Ningxi untuk waktu dekat ini adalah menemani Little Tracer. Ia sudah mengatur rencana perjalanan kemarin, ia akan mengajak Little Tracer menerbangkan layang-layang, dan selanjutnya, mereka akan membuatnya sendiri. Setelah melihat dengan jelas apa yang dilukis oleh Little Tracer, Ningxi sedikit terkejut. Ini, yang kamu lukis. Selain dirinya dan dirinya sendiri, Little Tracer jarang melukis potret, dan orang-orang tidak pernah muncul dalam pemandangan yang dilukisnya, tetapi kali ini, Ningxi menyadari bahwa ada 3 orang dalam lukisannya. Awan putih melayang di langit luas tak berbatas, dan ada 3 orang duduk di atas awan, seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak laki-laki kecil di antara mereka. Harta karun kecil masih menggunakan gaya lukisan abstrak, tetapi dari ciri-ciri mereka, Ningxi masih dapat mengenali orang-orang dalam lukisan itu sekilas, mereka adalah dirinya, Lu Tingqiao, dan harta karun kecil. Harta kecil tidak pernah menyukai Lu Tingqiao, dan ketika dia menggambar, selalu hanya dia atau mereka berdua saja, dia tidak pernah menggambar Lu Tingqiao. Ini adalah pertama kalinya Little Tracer juga melukis Lu Tingqiao. Ningxi sedikit terkejut, tetapi dia segera pulih. Dia meraih tangan roti kecil. Ayo, kita gunakan untuk membuat layang-layang. Kakek butler seharusnya sudah membantu kita menyiapkan tongkat bambu untuk rangkainya. Roti kecil mengangguk, tetapi dia tampak sedikit kecewa. Ningxi menerbangkan layang-layang bersama Little Tracer sepanjang hari, dan memasak sendiri malam itu. Dia mengajak Little Tracer makan di luar selama 2 hari terakhir, lalu kembali larut malam, dan bersembunyi di kamarnya begitu dia kembali. Sekarang setelah jelas bahwa rencana ini telah gagal, dia tidak perlu melanjutkannya. Tepat saat dia selesai memasak, Lu Jingli, lelaki itu, dengan bersemangat datang berlari menghampiri setelah mengikuti aroma itu seperti seekor anjing, sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Wah, oh, ini semua adalah kesukaanku, kakak ipar, batuk, Xiao Sisi, aku sudah menunggumu memasak lagi. Ningxi terdiam, menatap Lu Jingli dengan curiga. Apakah pria ini baru saja keceplosan memanggilnya kakak ipar? Pergi dan beritahu saudaramu bahwa makan malam sudah siap. Oh, oke. Lu Jingli berlari tergesa-gesa, tetapi pada saat yang sama, hatinya penuh dengan kecurigaan. Dia baru saja membocorkannya secara tidak sengaja, yang membuatnya berkeringat dingin. Namun, tanpa diduga Ningxi tidak bereaksi. Apakah dia tidak mendengarnya dengan jelas? Di meja makan, semakin Lu Jingli yang memiliki insting tajam memandang kedua orang itu, semakin ia merasa ada yang aneh pada mereka. Ada yang salah, Lu Jingli menggigit sumpitnya, lalu mendekat ke telinga kakaknya dan berbisik, kakak, apa kau melakukan sesuatu pada Xiao Sisi? Kenapa dia terlihat begitu takut padamu? Dia bahkan tidak berani menatapmu.